situ izin. Iya. Bisa. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan alhamdulillah telah memenuhi undangan kami. Ada Mas Yoga, Mas Adi, Mas Randy ya, dan tim ya semuanya ya. Dan tim audit dari ini lengkap kelihatan ini ya. Masih ini mohon maaf ini memang agak mendadak karena kita ngejar untuk rencana Kominfo. Termasuk ini dan kita juga kemarin sudah kamu takut minta advice sama Pak Andri ya di room yang baru itu mengenai mungkin ada fotonya tambahan di sini. Dan untuk saat waktu barangkali langsung Mas Lamsal lagi silakan Mas langsung dipresentasikan apa aja. Jadi kalau misalnya sebenarnya ada kaitan langsung sebenarnya yang dari Pak Andri itu melalui mekanisme yang saya sampaikan aja ya. Jadi mekanisme kita itu saya belum terpusat, pengadaan itu terpusat semua ke divisi umum. Pak Andri itu merasa kurang puas. Jadi seolah kenapa enggak dibikin per divisi pengadaan sendiri aja. Jadi di tempat dia sebelumnya seperti itu. Jadi dibikin apa nama istilahnya Desentralisasi. ya desentralisasi diminta seperti itu. Saya sampaikan juga Pak dulu tuh pernah Pak. Contoh kayak dulu pengadaan ATM kan cabang-cabang ada yang sendiri gitu ya. Terus saya sekarang desentralisasi ada kelebihan kekurangan. Karena ini berkaitan dengan antara anggaran. Ini kan ada izin prinsip menggunakan anggaran, ada izin prinsip hasil pengadaan kan. Fokusnya kan di sini. Kita sampaikan juga bahwa itu kan ada risiko katanya. Kenapa nggak sekali di pengadaan aja? Saya sampaikan kalau di pengadaan itu kan seolah tim tukang masaknya kan. Setelah itu dikembalikan lagi. Bahwa pengelola anggaran juga ada risiko karena nanti sebagai PPK pejabat pembuat komitmen kan. Nah beliau itu datang kurang setuju. Kenapa nggak sekali di pengadaan aja? Nah kira-kira seperti itulah risetnya dari Andri. Cuman ini perlu waktu panjang saya kira kalau dibikin desentralisasi lagi ya. Saya kira itu aja, monggo Mas Lamsar biar cepat waktu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Nono, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak atas waktunya Pak Nono. Kita mengadakan rapat ini untuk mengejar ada perubahan dari struktur organisasi, di mana SK transisi dari Renstra itu paling lambat tanggal 7 Agustus harus semuanya sudah bisa berubah. Nah, di mana ada kita yang bahas pada hari ini ada dua permasalahan. Itu ialah di limit kewenangan penggunaan anggaran dan pengadaan, dan yang kedua ialah limit alih pos switching dan pelampauan anggaran. Mungkin dikarenakan divisi umum yang lebih konsen di pengadaan belum datang, kita lewatkan dulu langsung ke alih pos dulu aja mungkin ya. Yang terkait dengan ini. Kita mulai yang untuk yang FBD untuk alih pos atau switching pelampauan anggaran. Dimana latar belakangnya adalah ada perubahan SO terkait ada perubahan SK terkait SO dan tata kerja, dan dimana yang kedua adalah ada usulan dari divisi Renstra untuk usulan perubahan alih limit pos switching dan pelampauan anggaran, dimana mengalami perubahan, dimana dulu Renstra itu di atasnya itu ada layarnya SPT, ada Dirbit, habis itu Pak Dirut. Namun sekarang posisinya Renstra itu ada di sini, jadi langsung dia tarik ke Pak Dirut langsung, tidak ada SPT maupun Dirbit. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin ada karena ini tiringnya langsung, itu harus gimana? Itu yang kemarin harus kita bahas, dan usulan dari Renstra sudah masuk. Dan untuk histori data mulai tahun 2025 sampai tahun 2026 per Mei di 2006 untuk switching di tahun 2025 itu sebesar 70 transaksi jumlah frekuensi, di mana untuk yang di atas 5M untuk switching itu sebesar 3,
untuk yang 1,5 sampai 5 itu sebesar 3 frekuensi, 750 sampai 1,5 4 frekuensi, yang paling banyak di bawah 750 sebesar 60 frekuensi. Jadi total 70 frekuensi. Nah, sedangkan untuk besarannya itu tertinggi 11 M, untuk terendah di 5.000 untuk switching, dan untuk yang 5 juta mungkin. 5 juta mungkin. Nanti kita lihat juga. Mungkin ya 5.000. Karena apa di switching? Nah, untuk yang di tahun 2000 ini 2026 ya, 25 juga. Pak. 2026 untuk jumlah transaksi sampai bulan Mei itu sebesar 22 frekuensi, di mana untuk yang tertingginya di 4M sekian dan terendahnya di 1 juta sekian, dengan nilai jumlah frekuensi di 5M ke atas itu belum ada. 1,5 sampai 5M itu satu frekuensi, 750 sampai 1,5 itu satu, dan untuk yang sisanya di bawah 750 ada di 20 frekuensi. Jadi total 22 frekuensi. Untuk yang SK existing untuk saat ini masih menganut yang SK existing itu masih mengikuti yang lama, dimana untuk VP di atasnya itu atau SK-nya itu yang ada SVP di sini, dan habis di atas SK ini ada direktur bidang. Namun sekarang kan ada perubahan SO, Renstra tidak ada di bawahnya SVP maupun Dirbit. Dan usulan dari divisi Renstra dipecah, di mana dulu itu antara switching dan pelampuan anggaran satu, sekarang dipecah dari usulan dari Renstra, di mana untuk switching itu ditiring untuk di bawah 750 itu kewenangannya dari VP Renstra, dan 750 sampai 5 di bawahnya 5M itu SVP inisiator bila ada SVP yang membidangi plus VP dari Renstra sendiri. Yang kedua, apabila tidak ada SVP yang membidangi, maka direktur bidang plus VP Renstra. Dan untuk yang di atas 5M kewenangannya langsung di Pak Dirut dan Wakil Direktur Utama. Terkait kewenangan persetujuan penggunaan anggaran langsung di bawahnya Pak Dirut dan Wakil Direktur Utama. Itu usulan dari divisi Renstra. Nah, dapat kita lihat di sini metriknya ialah yang dulu hanya misi kalau limitnya itu jadi 1, sekarang jadi 2, dipisah sama dari Renstra. Dan ini juga karena ini sudah perubahan SO, jadi dilakukan matriks seperti ini. Dan setelah kita kaji, nah yang kita akan bahas di sini ialah usulannya Renstra, ada yang kita tampung dan ada yang kita lakukan sesuai dengan kebijakan dari Menris. Nah, ini yang kita akan bawa rapat. Yang dari usulan dari draft dari kami tetap dibagi antara limit dan kewenangan dan switching. Namun karena kami melihat karena ini di urjabnya di Renstra, kalau diikutkan dari VP inisiator kayaknya kami rasa kurang pas. Makanya kami ikutkan langsung tiring ke atas. Tapi ini sebetulnya ini bisa jadi satu, apa nanti mungkin dipisah. Terkait nominalnya juga itu yang kami masih bahas, karena berdasarkan dari frekuensi tadi untuk di atas 5M itu cuma hanya terjadi di tahun 2025 itu hanya 3 frekuensi. Jadi untuk dipasangkan itu di tiringnya Wakil Direktur Utama dan Direktur Utama, saya rasa masih bisa karena cuma 3 dan tidak terlalu banyak frekuensi. Sedangkan untuk yang 1 sampai 1,5 sampai 5M itu masih aman. Kalau sesuai limitnya, mungkin kalau sesuai usulan dari Renstra kan 750 VP-nya, dan di atas ini
kita sampaikan. Nah ini masih digabung masih 7, masih saya rasa masih wajar. Dan ini juga kalau ini digabungkan masih cuma 2, itu usulan dari kami Bapak Ibu sekalian. Nah ini seperti ini, mungkin ada yang perlu kita bahaskan dari usulan dari divisi Menris terkait untuk draft limit untuk switching anggaran dan pelampauan anggaran ini. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari karena Berarti intinya sama ya? Sama, Antara Pak. persetujuan switching sama Ya. pelampauan. cuma kami merubah kalau Obat iringnya aja. Iya. Pemutusnya aja. ya kalau kami beranggapan kalau ini kan masih ranahnya di teritorialnya Rensra Pak ya. Kalau diikutkan CP yang lain kayaknya nggak kurang pas ya kami rasakan. Seperti juga kalau di proses pengadaan di SK limit pengadaan itu kan yang sebelah kanan ini kan memang berjenjangnya di divisi umum, divisi yang lain sebelah kiri. Nah kami rasa juga ini kayaknya kalau dimasukkan situ kayaknya kurang pas gitu, makanya kita melakukan perubahan. Selamat datang Bapak. Masih ada di Umum foto dulu. Cara stres lah gitu. Bagus. Oh, mangga diderno, nek aku diderno. Wah, Kan penguasa gaib, penguasa jajan Pak. efisiensi. Ono ta aja kan ngono kan, rapat ayo. Iya, ayo Pak. Aku main mangan dulu. Mungkin ada masukan dari divisi Rensra. Jadi ketika ada pelaporan anggaran, itu otomatis nanti kita revisi dulu dong. Kenapa itu dimasukkan di bawah direktur? Jadi nggak bikin Karena itu sangat-sangat cepat. Memang harusnya begitu. Switching boleh ya. Tapi kalau yang pelaporan ini sebaiknya Langsung di itu ya Pak, dua orang itu ya, di direktur nama dan waktu. Laporan anggaran itu seingat saya bisa gini, apakah itu mengubah secara struktur laba rugi ya? Ya apa enggak? Karena kalau berdampak dari pertumbuhan mereka kan ada switching di posisi itu. Itu apakah juga mempengaruhi ke OJK? izin Mbak, kalau di switching itu hanya switching. Enggak switching, bukan switching. Kalau Kalau pelaporan kan ya. nambah. Kan nambah dia. Tapi satu sisi ini ada anggaran yang lainnya ya. Ya. Gini, kalau pelaporan itu boleh dilakukan ketika switching itu udah nggak bisa Sudah dilakukan. mentok, sudah tidak bisa Udah dilakukan nggak punya switching nih kita lagi. yang bisa Ya dilakukan. itu harusnya itu yang dilakukan. Karena gini, laba rugi kan otomatis ada jajannya ya. Antara divisi maupun yang lainnya kan ternyata di jumlah ini masih di bawah, masih di bawah laba. Berarti boleh switching, berarti switching aja. Iya. Nah, kita Iya, bilang gitu. Makanya Gini, masih- switching, switching itu kan tidak membatasi per divisi ya, apa antar divisi. Kita kan diperbolehkan switching antar divisi. Terus kemarin yang dari MAP itu kan juga switching antar divisi. Selama masih bisa di switching antar divisi atau di switching antar cabang itu masih diperkenankan. Tapi kalau sudah habis, tidak ada lagi yang bisa di switching, otomatis kan mau nggak mau harus pelan-pelan gitu. Nah, kalau pelan-pelan berarti kan nambah untuk biaya di sisi itu.
Tapi kembali lagi ya, tentu kita harus perhatikan SLA ya. Iya. SLA-nya berapa lama untuk pelampauan? Makanya kalau pelampauan itu karena berdampak pada apa namanya rencana dan laba rugi yang sudah kita kirim ke OJK. Setuju nggak Pak Dirut sama Pak Wadirut itu untuk apa namanya kita merubah RPP? Simulasi seperti apa sih kita ingin tahu ya. Gitu secara simulasi contohnya seperti apa? Jadi misalnya ada cabang ini, atau mungkin cabang ya, kita gunakan biaya gimana? Tapi dia udah gak bisa secara untuk unit lain itu juga udah gak bisa udah apa anggaran kita dari biaya promosi yang itu sudah sesuai apa namanya secara backward itu nilainya segitu 1M atau kan segitu. Kita mau nambah di dalamnya kita butuh 20 juta. Itu jadinya biaya promosi itu jadi 20 juta. Kayak gitu Pak. Jadi akan merubah struktur ada yang kita laporkan. Itu di laba rugi apa di itu aja? Laba kan karena kita tuh mengumpulkan anggaran itu untuk menyusun laba rugi juga. Nah, satu sisi kan kebutuhan Jabang itu kan kita nggak bisa meramal ya, namanya proyeksi ya. Ternyata kejadian di Jabang itu luar biasa. Gitu loh. Nah, otomatis di Jabang itu kan bisnis mereka itu kan harus cepat, ya. Keputusan seberapa cepat. Contoh, Jabang Utama melakukan promosi terhadap Pemkot Surabaya. Seberapa cepat kita mengeksekusi tersebut? Iya kan? Satu sisi ini bisa hilang. Orang kantor pusat mungkin nggak ada isu, tapi teman di cabang akan menjadi resiko reputasi bagi mereka. Nah itu harus diperhatikan. Ada resiko yang harus dimunculkan. Itu sih. Nanti gini, mungkin mau nambahin Pak ya. Jadi kayak misalnya cabang tadi kan kekurangan biaya promosi ya, karena sudah tidak bisa dianggarkan, akhirnya di switching nggak bisa, akhirnya kan di pelampauan. Jadi mungkin yang maksud dari pelampauan ini berarti itu sudah terjadi biaya apa cuma masih rencana atau gimana? Seharusnya Seharusnya rencana dulu sebelum bukan rencana, artinya gini. ada kebutuhan dulu. Ada kebutuhan dulu ya, benar ada kebutuhan dulu. Atas yang sudah dianggarkan itu ternyata mereka kekurangan. Nah, itu yang harus diajukan. Tapi kan dia ngitung dulu. Berarti belum jadi biaya. Belum jadi kalau Nah, belum. berarti itu sudah masuk di Switching nanti. pelampauan. Belum. Pak. Switching dulu. Switching kan nggak? Switching Kalau sudah switching selesai. udah nggak bisa, baru dia majukan. Nah, berarti yang tadi yang contohnya dari Mbak Atifah 25 itu berarti dia 20 ya? 20 tambah 5. Nah, kan pelampauan mau. Akhirnya 20 itu berarti dia 20-nya itu langsung pelampauan. Dia ngajukan pelampauan. Itu yang maksudnya. Nah, dan sebagai informasi tambahan, sebenarnya pelampauan ini udah beberapa tahun ini nggak pernah terjadi ya Pak ya. Karena sebenarnya kita anggaran secara bengkel itu masih cukup. Loh, makanya itu sih. Karena Makanya hampir tidak akan terjadi Nah, sih gitu. Karena hampir nggak terjadi. nggak pernah memang. terjadi karena pasti teman-teman itu mengkondisikan 1,5 Iya. M di bawah. Bukan Dianggarkannya. nominalnya, Benar. tapi kejadian Pelampauannya pelampauannya itu nggak itu pernah enggak. ada. Kenapa gini? Bukan masalah itu. Mungkin teman-teman di audit ya mungkin paham di cabang. Mereka pasti akan mensiasati. Itu yang terjadi. Itu sama dengan skema di pengadaan. Misalnya paket ini bisa 331, kenapa dipecah? Otomatis kan kemarin ke limit kan. Gitu loh. Karena di cabang itu pasti akan udahlah, dipecah dulu. Enggak. Bukan ini kan kalau kita bicara switching, limit switching bukan limit penggunaan anggarannya. Bukan iya, karena teman-teman di cabang nanti kan switching ya. Karena laba rugi ya. Itu kan pasti di awal harus mereka udah breakdown satu-satu ya. Rinciannya ada untuk penggunaan anggaran biaya sewa, biaya untuk promosi, bla bla semua itu. Otomatis mereka mengatur. Ya. Di satu sisi teman-temannya bank itu cara ngaturnya apa? Oh hari ini dikeluarkan dikit
Sebenarnya bisa dilakukan langsung, gitu loh. Itu mungkin teman-teman di cabang masih melakukan seperti itu juga, gitu loh. Maksudnya Pak Didik paling gini. Contoh Jadi- tadi kayak biaya promosi Pak Dik ya. Promosinya udah habis mentok nih. Satu cowok promosi Q apa gitu kan. Itu nanti biar nggak ngelampauin atau ngelebihin dari anggaran. Mungkin bisa dipecah ke konsumsinya sendiri atau apa gitu mungkin Pak Dik ya. Ya, terus itu dilakukan pelampauan terhadap bulanan, anggaran bulanan apa 1 tahun. Nah, pelampauan ini kalau di juknisnya kita apa namanya jika melebihi anggaran Desember. Gitu sih. Berarti kan menjadi Desember kan, mungkin mereka punya uang masih ya. Tapi biasanya perencanaan kan ngambil data target bulanan, bikin lampaui kok sampai 80%, tapi satu sisi tahunan dia nggak melampaui. Nah, itu harus diluruskan lagi ya. Satu tahun. Nanti kita berarti tegaskan lagi di juknis bahwa pelampauan ini hanya untuk Desember, anggaran Desember. ya, sama itu kan Desember. otomatis kan itu posisi kan merubah neraca Iya. secara ini, tapi kalau bulanan dia nggak Nggak. berubah. Enggak. Makanya di juknisnya kan masih ambigu kan, kayak kita divisi tiap bulan itu dapat laporan dari perencanaan, kita ditarik bulanan tapi secara 1 tahun kita masih belum, gitu loh. Jadi harus apple to apple gitu loh. Ini berkaitan sama monitoring Benar, anggaran. iya. Otomatis kami yang di hadapan manajemen, wih, lampuan bulan ini Bulanan, Pak, sudah soalnya. 60%, otomatis, tapi kita harus bandingkan nilai absolutnya berapa. Secara maksudnya dibandingin padahal itu sama- belum melampaui. Iya, nah gini Pak, karena itu di apa namanya kalau dari monitoring anggaran, ini saya bisa menginformasikan sedikit ya. Monitoring anggaran ini kenapa dibikinnya setiap bulan? Karena kita kan juga menyusun laba itu tiap bulan. Tuh, iya tahu, kita paham. Cuma yang menjadi breakdownnya itu cara perumusan bulannya itu apakah dibagi 12 Maksudnya bulan? ngirim ke divisi-divisinya Divisi itu. maupun cabang. Ini gini Pak, Breakdown-nya juga kita kan penyusunan anggaran itu kita kan minta usulan ya. Iya. Ya masing-masing unit Usulannya, baik unitnya. cabang maupun divisi. Nah itu kita sudah mengadakan pelatihan penyusunan anggaran ya. Itu kita minta setiap bulan itu boleh sesuai kebutuhannya. Jadi misalnya bulan Januari aku butuhnya sedikit, jadi aku kasih sedikit di situ. Ketika di Februari dia butuh banyak, gak apa-apa di situ banyak. Kayak gitu Pak. Jadi gak harus di breakdown dibagi rata selama 12 bulan Enggak, Sesuai tergantung kebutuhan. kebutuhannya mereka. Nah. Dan yang breakdown unit kerjanya masing-masing. Nah, itu otomatis kan sama ternyata dikonsolidasi kembali kan. Betul. Iya. Tapi bulanannya gimana? Apakah ada perubahan apa enggak secara Iya, konsolidasi? Itu sih. Mm. Karena jujur kami kalau udah kena angka persentase tapi nilai cuma 5 juta, satu sisi 10% nilainya 100 juta. Kan bukan apple to apple, kita ngambilnya dari nilai persentase apa nominal absolutnya. Itu sih yang menjadi apa pertanyaan kita, loh kok pelampauan ini kan manajemen lihat persentase, contoh NPL OD tapi nilai nominalnya kolektivitas cuma 2M-nya 1, NPL-nya telur tapi 100M. Itu yang akan menjadi pembeda, orang kan persepsinya kan beda. Itu bisa dimasukkan untuk proses monitoring anggaran nanti. Mungkin dilakukan evaluasi dulu Mbak. Nanti ya. Berarti yang ini berarti yang untuk pelampauan anggaran itu nanti langsung satu aja Pak ya. Waktu direktur utama dan direktur utama ya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Mungkin dari audit ada masukan. Ada kepatuhan. Lanjut. Oke. Kita lanjut. Berarti Untuk yang PP perencanaan tuh pertimbangannya apa kok? Yang di 1,5 M. Kemarin kami melihat Pak ya, itu cuma hanya kami bikin koordinasi seperti itu. Kalau dibikin itu curhat suatu sih tidak ada masalah, sesuaikan sama itu. Nah cuma kalau kami bikin segitu berarti ini dari di atas 150. ya di atas 750 langsung sampai 5 M. Iya. Saya agak panjang ya. Itu yang punya 750 sampai
lainnya 750 sampai 1,5. Jadi sampai jadi saya nggak 750 BDPM menurut apa? Ya itu semuanya Pak jadi Oh, satu. Iya, semua. Itu saya kan jual. Iya, kalau pelangkauan. Ya wes nggak apa-apa itu kan dapat diperhitungkan untuk SLA-nya ya. Sebenarnya itu aja sih. Karena juga LUB yang kita terima kadang kan yo baru April Mei Total. Setelah penyesuaian misalnya. Kadang gini ya, jujur ya kita open ya ini kami diperiksa oleh PSLL itu menanyakan anggaran ini kapan disetujui, disetujui oleh direksi apa oleh OJK. Kalau OJK itu nggak mungkin menyetujui, cuma kan biasa asesmen mereka kan cuma neraca laba rugi Iya. BPK apa itu kan. Tapi kalau di sisi pihak APH itu nanya siapa yang menyetujui, rinciannya ada di mana. Jadi itulah intinya teman-teman, di posisi tersebut memang kita dibutuhkan anggaran itu kapan dilimpahkan ke masing-masing divisi. Lanjut. Oke, ini kita bungkus, Bapak Ibu yang kita lanjut. Kita lanjutkan kedua untuk limit kewenangan persetujuan penggunaan anggaran dan persetujuan hasil pengadaan barang dan jasa serta biaya non produk. Di sini kita undang Bapak Ibu terkait ini sama juga seperti ini, ada perubahan di SO dan ada usulan dari divisi umum di mana divisi umum yang dulunya ikut di bawahnya Dirbit TI Digital dan Operasi sekarang melakukan perpindahan ke Direktur Bidang Keuangan dan Treasury. Dan di sini juga kita undang distrik DBS-nya ada data apa Pak ya? Ada. Ya, ada. DB. DB. Enggak, DB bisa. Di mana DB yang dulunya sudah Tambahin DP banyak sekretaris dulu. di mana DB yang kemarin itu sekarang ikut SPP Network dan Digital dengan Bapak siapa? SPP-nya siapa? Oh Pak Glembo. Mana aku Bilangin ngetan kamu. aku takut di kumpul padahal. Oh, hati kok. Kumpul padahal. bukan aku takut SPP di Sopo karena di mana sekarang di bawah itu ya, digital banking di bawahnya SPP dan dulunya ada unit pengembangan jaringan sekarang akan dilebur lagi kembali lagi ke DBSI, makanya kita undang DBSI karena sekarang masih ada tapi SK transisinya itu kan sampai 7 Agustus berarti makanya kita undang kemarin tadi hari ini DBSI supaya hadir juga nanti terkait untuk anggaran dan bentuknya sudah kembali lagi ke asal itu DBSI. Dan kalau dilihat dari transaksi, frekuensi transaksi yang pengadaan barang dan jasa tahun 2025 dan 2026, untuk tahun 2025 ada sebesar 311 transaksi dengan nilai tertinggi di 11M, terendah 22. Untuk frekuensinya di atas 15M tidak ada, 5M sampai 15.1, 1,5 sampai 5M 59 transaksi, 750 sampai 1,5 7 Minuman. 100 sampai 750 100 di bawah 100 sebesar 187. Untuk pengadaan barang di tahun 2026 tertingginya 10M sekian, terendahnya di 135. Untuk frekuensi total untuk sampai bulan Mei di 2006 92 transaksi, di mana untuk di atas 15M tidak ada frekuensi, 5 sampai 15.1, 1,5 sampai 54,
750 sampai 1,5 2, 100 sampai 750 25, di bawah 100 juta 60 transaksi. Begitu juga untuk pengadaan jasa di tahun 2025 tertinggi di 27 M, terendah di 17 sekian, dengan total 745 frekuensi, di mana untuk 15 M ke atas 2 frekuensi, 5 M sampai 15 2 frekuensi, 1,5 sampai 5 M 16, 750 sampai 1,5 13 frekuensi, 100 sampai 750 di 169, sedangkan di bawah 100 juta sebesar 543. Sedangkan di tahun 2026 sampai per Mei penggunaan anggaran tertinggi 6M sekian, terendah 600 dengan nilai frekuensi jumlah transaksi sebesar 326, di mana untuk di atas 15M belum ada frekuensi transaksi. 5 sampai 15 2, 15 sampai 5 2, 750 sampai 1,5 11, 100 juta sampai 750 90, di bawah 100 juta sebesar 221. Itu yang ada kejadian di tahun 2025 dan 2026 untuk pengadaan barang maupun jasa. Adapun SK limit existing saat ini masih dibawahi oleh DPI digital dan operasi, karena ada perubahan di nomenklatur, akan berubah menjadi direktur keuangan dan operasi nantinya umumnya di bawah. Adapun usulan dari divisi umum seperti ini, Bapak Ibu sekalian dapat melihat ada beberapa perubahan, titik perubahan. Yang pertama untuk di divisi direktoratnya berubah menjadi direktur keuangan dan treasury. Yang kemarin direktur TI digital dan operasi, sekarang berubah menjadi direktur keuangan dan treasury. Nah, di mana juga ada perubahan usulan dari divisi umum, di mana untuk limit tertinggi di atas 15 juta untuk persetujuan penggunaan anggaran yang mendapat persetujuan ialah direktur utama dan dirbit. Yang kedua untuk kewenangan hasil pengadaan, wakil direktur utama plus direktur keuangan dan treasury dan direktur bidang lainnya selain direktur inisiator dan direktur kepatuhan. Dan selain itu juga ada masukan dari divisi umum terkait untuk limit AVP di bawah 100 juta. Divisi umum meminta ada kewenangan limit untuk AVP umum khusus untuk pengadaan barang dan jasa, cuma di divisi umum yang hanya dilakukan oleh divisi umum. Seperti itu mungkin Bapak Ibu kata-katanya. Oke, seperti itu. Dan ini metriknya yang ada melakukan perubahan. Ini SIP, yang di bawah ini ialah usulan dari divisi umum. Seperti ini. Nah, ini tambah itu. Let's go. Coba lihat aku cuma ribuan kakak usah. Aku mencerti di sini. Kata urbanisasi. Aku bareng. Jangan luka dulu bagi. Itu
Itu berarti yang inisiator itu nggak bisa SCTV ya, harus dirbit ya. Kembali ke ini sih. Inisiator. Kalau umumnya kan memang harus ke atasnya kan PPU ya. Kalau yang dari inisiator itu apakah harus dirbit ya? Yang mana Kembali ini, ke Mas? limitnya ini kan ada. Limitnya ada sebelah 300 logo. Apa maksudnya? Dipilih kayak seru untuk Rono. Karena si Gimana ceritanya? Turki. Nah, satu. Wah, soto mah. Mbak Kito ya, Mbak Kito. Maju Mas. kalau teman Ketok. Usulannya yang hijau berarti ya, Mas Naf? enggak, Enggak, bukan. dua. Ini ada Perbedaan dua. ada dua. Itu penggunaan Persetujuan itu sama hasil pada Ini existingnya, yang ini usulan dari enggak, divisi umum. hijau itu hijau itu Oh, hasil iya. pengadaan ya. Ada usul. Nah, sing abang itu penggunaan Anda. Nah, ini usulan perubahan. Atas. Yang ini punyanya nih teritorialnya umum. Hasil pengadaannya itu kan ini. Hasil kewenangan persetujuan hasil pengadaan. Nah, ada usulan dari perubahan divisi umum, di mana kemarin hanya cuma ada dua dipisah, divisi umum dan selain divisi umum. Nah, divisi umum meminta ada di breakdown lagi untuk lebih rigid. Jadi untuk yang di bawah direktorat keuangan dan treasury, dan ini selain di bawah direktorat keuangan. Adapun kalau di SO ada dua, ada 3 divisi di bawahnya Dirbit, di mana direktur di Dirbit keuangan dan treasury membawahi AMK, treasury dan akuntansi. Nah, maksudnya umum. Yang ini dua ini selain umum. Dan yang selain yang ini, yang mentris, kepatuhan dan yang lainnya tuh di kolom ini. Nah, selain ini. Nah, divisi di bawah direktorat keuangan itu kan ada divisi umum dan non divisi umum. Nah, itu seperti itu. Ya, untuk proses pengadaan yang bisa melakukan pengadaan di Bank Jatim ialah hanya di divisi umum. Makanya yang sebelah kanan ini anunya di kepentingannya untuk divisi umum. Seperti ini sudah. Nah. Mungkin yang perlu kita bahas di sini ya di poin ini Bapak Ibu, untuk all divisi umum untuk khusus pengadaan barang dan jasa untuk di divisi umum hanya dipergunakan untuk internalnya mereka sendiri. Benar Pak Didi, seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan apakah ini bisa diakomodir walaupun misalnya urjab yang belum ada atau gimana? Ya, itu gimana? Itu yang pengadaan di umum untuk yang biasa. Yang ini. Kalau kewenangan penggunaan anggaran itu akan bisa diakomodir. Kalau nggak ada urjabnya kita nggak punya. Nah, itu 100 juta. Memang kepentingan dari divisi umum karena nominal di bawah 100 juta itu kan banyak. Seperti itu. Akhirnya supaya ini tidak langsung turun, nanti dihandle untuk yang pengadaan di bawah 100 juta. Iya. VP-nya cuma 2 yang punya limit 2. AVP pengadaan kan? Bukan AVP operasional sama aset. Pengadaan. Oh iya, sorry. 2 ya, aset sama aset. Karena jujur kalau kita 5 juta, 10 juta masa ke direksi, itu kita kembalikan. Jadi contoh, ada pembelian pengadaan oleh divisi aset untuk pengadaan TV oleh manajemen. Otomatis kalau kita ke DTQ, Excel-nya kita kan Lama. tapi memang idealnya adalah unit pengadaan itu keluar dari divisi umum, dia langsung berdiri sendiri, unit seperti unit jaringan, dia udah berdiri sendiri gitu loh. Tapi di sini kita nggak memecah dulu secara bertahap. Apa? Sampai yang itu bikin struktur baru lagi. SO lagi. Berarti kan struktur sudah. Bukan saya. Ini bukan saya. Sedangkan MAP sendiri kan langsung di bawahnya Wadirut ya. Iya. Nanti SO yang baru. Bukan saya lagi, siapa lagi? Tapi kan divisi ya. Ya, makanya bukan SO nya. Gitu. Di bawahnya di ya.
Ya itu sih yang kita cuma apa ya, mengurangi frekuensi kita ke direksi. Ya. Itu aja sih. Apa nanti di step aja di Karena awal itu biar mas bisa merubah kewenangan gitu. Merubah kewenangan nanti Kita harus kalau ditanya dasarnya dari mana kita bikin itu yang repot itu. ya nanti gini Pak. Kemarin kan kita sebelum bikin ini kan kita presentasikan dulu juga ke direksi, cuma Mbak Dodi juga udah pernah. Jadi kalau kita nilai cuma 10 juta ataupun 15 juta direksi, itu kan ngapain aku ngurus yang receh. Seperti itu. Ya udah usulkan aja gitu. Nanti waktu komite nanti. Itu kan kewenangan ya. Intinya kita juga ditanya sama pihak eksternal juga. Dasar Anda menyusun ini 750 juta, matrik ini dari mana? Udah dilakukan assessment belum? Ya. Karena kami di pengadaan itu ditanyain, di pemerintahan sampai Perpres itu di atas 250 juta, itu udah tender. Iya. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita, karena kita diatur oleh Pergub tahun 2023, BP Masih boleh. boleh melakukan pengadaan mekanisme SOP-nya. Dia itu dasarnya sih. ya BMD. Iya, mungkin bisa. Itu sih. Jadi memang yang kita harapkan cuma ini bukan ke seluruh AVP, tapi VP cuma 2 yang ada di divisi umum. Itu sih. Karena yang kita khawatirkan kalau yang di bawah 50 kita bisa melakukan pembelian langsung sebagaimana SOP. Ya. Tapi di atas 50 sampai 500 itu harus ada 2 pembanding. Kalau misalkan ada perbaikan ada kalau divisi umum, otomatis ya kita usulan harus ke manajemen yang 60 juta, 70 juta, di mana kewenangan limit direksi masa setingkat sebesar itu karena Notanya umum ada dari kita ya, permohonan ini ya. sudah Untuk masuk ke Usulan. unit ini, ya usulannya Sudah. udah. Ya kita bisa naikin sebenarnya, cuman emang yang jadi pertanyaan itu khawatir dasar ini umum itu sudah di ucapnya ada enggak? ya kembali lagi Pak, jujur kami di umum juga ada statement di ucap itu menyusun HPS. Nah, HPS itu dilakukan oleh inisiator atau oleh umum. Untuk pekerja misalkan sekarang FDS, yang nyusun HPS itu apakah divisi umum? Itu nggak mungkin Pak. Ya. Maksan itu. Ya. Tuh. Itu sih. Kita juga nggak nyalakan ucap dulu, kami sambil paralel kita juga ini harus jalan gitu loh. Ya, nggak apa-apa sih kalau ini kita masukin nanti kan keputusannya nanti di Kominfo Komite. kan, kita sampaikan Berarti, forum kan. ya, berarti Yang yang di sana. dipastikan ini all AVP umum Pak ya? Enggak, 2 AVP. Oh ini Dua berarti. AVP selain AVP pengadaan. Iya. Karena Oh. AVP kan nggak punya anggaran. Nah, Cuma Dua cuma AVP posisinya ya selain yang AVP nggak ada drop. Oh enggak, soalnya kemarin ini all ini berarti kita klarifikasi berarti dua Benar. Dua, Dua. diklarifikasi Dalam aja. Dua itu. kecuali AVP pengadaan. Kan ada 3 AVP ya, 2 itu yang Nih, habis itu yang ke konteks yang berikutnya ya Ya, Pak. tadi yang ditanyakan oleh Pak Randy tadi kan iya Pak Randy yang VP yang ke kenapa nggak ke SVP ya? Oh iya. Ya, ini tergantung limit. Kalau Nah, limit kelihatan. 750 itu baru ke SVP. Kalau di atas itu baru ke BPPK sampai ini. Itu sih. Ini kan pemahamannya kan yang umum yang kanan ini yang kita Iya. sebagai inisiator Ya. ini kan. Ya, Untuk izin prinsip sebelah kiri. izin prinsip aja. Prinsip. inisiator. Iya. penggunaan anggaran sebelah kiri. Yang ini yang hijau ini anunya rananya umum. Umum pengadaan. Untuk Ya. proses pengadaan. Yang kedua yang perlu kita bahas di sini mungkin kalau AVP terkait limit AVP umum sudah clear, kita naik yang konteks yang kedua di mana ada perubahan usulan dari divisi umum di mana existing itu untuk penggunaan anggaran di wakil direktur utama plus divisi inisiator yang usulan perubahan dari divisi umum berubah switching di mana untuk yang kemarin untuk penggunaan anggaran Wadirut hasil pengadaannya direktur utama, untuk yang usulan dari divisi umum untuk penggunaan anggaran di direktur utama hasil pengadaannya di wakil direktur utama. Mungkin ada pendapat Bapak Ibu mungkin. Mungkin ada ini yang perlu saya sampaikan ya. Kenapa kita rubah ke direktur utama? Mungkin ini kan terkait izin penggunaan anggaran. Jadi di dalam Kepres itu kita kembali siapa sih pemilih anggaran, pengguna anggaran ini kan otomatis direksi yang ditunjuk oleh pemegang saham. Dan itu sudah ada di anggaran dasar ya. Dan juga Undang-Undang PT juga direksi ya ini ya. Kenapa?
Jadi kita mau menggunakan uang ini, direktur utama itu harus tahu dengan nilai di atas 15 bulan, otomatis apa yang disampaikan oleh Mbak Atika terkait laba rugi ini juga akan mempengaruhi. Jadi kalau memang direksi nggak setuju, di awal udah clear. Jadi nggak ada resiko hukum, resiko reputasi terhadap hasil pengadaan. Jadi kalau kita balik ke direktur, wakil direktur, di mana nanti hasil pengadaan direktur utama nggak setuju, udah batal semua. Jadi ini nanti secara prosedur ada resiko reputasi, hukum itu akan terjadi. Itu. Jadi Ini alasan perubahannya itu ya. ya. Jadi memang yang mengesahkan anggaran adalah direktur utama, dan kita untuk kewenangan limit awal tujuan mereka udah tahu di RBP sudah ada, menetapkan kan juga direktur ya, direktur utama untuk menangani OJK. Seperti itu sih yang pertimbangan kami, perubahan nomor 1 dari direktur utama sama wakil. Pak Didi, jadi Ya. artinya gini, artinya kalau sebelah kiri itu sebagai pengelola anggaran sekaligus sebagai PPK-nya direktur utama ya. Ya. Karena apa? Karena kalau sebelah kanan itu hasil pengadaan itu kan sebagai pejabat pengadaan Ya. ya. Setelah itu kalau hasilnya sudah selesai dilempar ke sini, yang PPK itu yang mempunyai komitmen ini balik ke sini ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Yang di atas kan kebalik tuh. Ya. Nah ini kemarin juga di catatan kita kan juga kan meminta pendapat sama Dirmenkes yang Ya. baru Pak Andri. Jadi Pak Andri itu ada request dari beliau mengenai kenapa nggak jadiin satu aja, katanya bilang itu. Jadi modelnya model apa sih namanya ya? Artinya gini, artinya yang hasil pengadaan itu kenapa nggak sekalian menjadi PPK-nya juga? Nggak bisa, Pak. Karena PPK itu harus terpisah sendiri karena dia sebagai inisiator atau kita menyarikan penyedia. Otomatis proses pengadaan kalau kita sebagai kita PPK kita akan menjadi isu, ada benturan kepentingan. Ya nggak apa-apa sih, nanti kita Ya. sampaikan nanti mungkin Ya. nanti pada saat di forum itu yang salah satu alasan yang disampaikan, dan kemarin dia bilang perbandingan dengan dia waktu bekerja di sebelumnya. Di mana sih, Pak? Karena Ya, di Bank Himbara itu udah terpisah, Pak. Udah bisa. Jadi ada beberapa model yang kayak dulu, modelnya tuh apa? Kalau ini kan centralized, yang bisa Pak Andi itu model decentralized. Jadi per divisi kenapa nggak bisa ngadain sendiri-sendiri sih? Itu di pemerintahan kalau diadakan sendiri, Pak, kontrol terhadap penggunaan anggaran terhadap proses pengadaan itu akan susah. Di pemerintahan aja itu ada UPBJ, unit pengadaan barang jasa sendiri. PPK-nya adalah para SKPD, Ya. kepala dinas. Jadi ini udah berbeda, fungsinya berbeda. Ini Kami, untuk menjadi penyedia, ya, ini itu ya. kami kemarin juga sudah sampaikan, kita sebelumnya sudah pernah model yang desentralisasi kayak pengadaan ATM di cabang-cabang gitu. Akhirnya kan bikin pusat, salah satunya seperti itu. Ya nggak apa nanti di forum aja nanti bisa. Tapi bisa. kalau mau dibikin satu divisi bisa melakukan pengadaan, ya kita tambah khusus, Pak. Kurang kita. Itu usulannya dari dia. Suka itu, Pak. Setuju itu kalau itu. Ya nggak Jadi apa-apa. FDS nanti di Bapak 44. Iya resikonya semua di situ numpuk. Kenapa dengan penyedia itu? Nah, itu jadi pertanyaan. Apalagi bapaknya pensiun. Gue soal cuma 7 hari lagi. Itu sih supaya kita Itu. kelola aja. Bebas. Lagi pula mungkin gini Pak Didi, kemarin kita pernah melakukan presentasi ya Ya. di sama Pak Andi. cuma Bapak yang baru. ya Apa angkat lah? Apa angkat kan? belum saya angkat karena saya tidak punya kuasa di sini. Nah, yang ini kemarin saya agak lupa Pak. Ini ditanyakan oleh beliau. Ini kenapa nggak disampaikan aja sih TV umum? Nah kemarin saya bilang alasannya ini, dan cuma kemarin saya lupa kenapa kok dinaikkan sampai jadi 100,5 TV umum. Kemarin saya lupa alasannya. Tapi secara frekuensi tidak ada sampai 1 M ke atas, enggak Apa ya? divisi umum untuk izin prinsipnya. Oh iya, kenapa nggak disampaikan aja? Ini kan sama ini sama kalau di sini nih. Ya monggo nanti, monggo. Itu kan assessment kita ya. Ya. Pendapat kita kan kita ya juga berdasarkan
historical 1, 2. Nah kalau memang mau disamakan dengan garis lurus, pemutusnya juga harus beda kan. Ya, nanti dia akan naik di sini. Jadi dia di sini. Tuh, ini kan VP umum. Ya. VP umum kalau ada pengadaan di atas di 750 sampai ini artinya ke situ. Iya, kan ini. Nah, Iki tapi ambil kalau ini ini turun foto. lagi, Yang berarti otomatis sama. harus berbeda Oke. lagi. Revisi. Itu sih. Supaya kita yang melakukan otomatis pemutusnya juga harus Ya. beda. Tapi kalau kita di usulan awal, makanya di angka 1,5 M memang usulan kita ke direktur keuangan. Oh, supaya Otomatis ada pembanding. pembanding, supaya nggak ada benturan kepentingan juga. Berarti di poin itu ya. Kemarin ditanya, kemarin saya lupa yang ini kan sama. Berarti ini Bapak Ibu mungkin ada masukan lagi mungkin terkait Monggo, yang silakan. ini, yang ada perubahan. Pak Rendri gimana? Lebih cepat lebih baik penghematan. Hah? Sudah mungkin teman-teman Ada ada lagi. di atas ini. apa mungkin DP mau naikkan limitnya? Apa tuh yang Pak Nono tadi? Ini Pengadaan di masing-masing divisi. Ya, mungkin ada pendapat. Tuh, itu Makanya aku insight-nya diteleponi dari Pak Februari Andri. perencanaan. Jangan ngide ya Pak Nono. Bukan itu tanya tuh, Ramsar tuh ada ikut tuh. Bayar di Wah, apa sih? Oh, Mana Bali? Bali World 70. masukin kamu. di notulan, Biasa mana aja. ya? Kita aja dia. Klik, Ya. klik mobile banking juga kemarin. Mungkin ada masukan terkait yang ini. Kalau bila kita tidak, kita lanjut ke materi berikutnya, Bapak Ibu. Ya, ada masukan lagi, monggo silakan. Mau jeruk. Audit, teman-teman audit ada tanggapan. Jadi yang itu usulan divisi umum hanya merubah dari yang itu ya, yang PPK sama yang PP pejabat pengadaan. Ditukar gitu loh. Yang tadinya Wadirut jadi Dirut. Sama ini Pak. sebenarnya yang belum saya udah dibahas aja sama Pak Dikti. Sama posisinya kita juga yang 15-an itu kan kita minta ada direktur lainnya Pak nanti. Ya, Pak. ya, ya. Memang di satu sisi ada bidang inisiator ya Pak ya. Yang hasil keputusan kita juga melibatkan supaya wakil direktur utama sama direktur kan satu garis Ya. gitu loh. Kita harus kasih ke ada berapa. Betul-betul. Jadi cuma tinggal direktur operasi TI, retail, apa sih? Sama menengah korporasi. Gitu ya. Ini. Kalau misalkan nanti usulan dari TI, berarti saya tinggal gunakan 2. Gitu. Tidak lainnya akan situ ya. Benar. Oke, oke. Itu sih Pak. Bisa Sudah. tampil papat kan Bambul Pono. Tampil papat kan Bambul Pono. Kan dulu. Lagi Pak Nono. Kan Mei. Kan di X nanti kemarin ini. Mau. Belum selesai kok. Enggak. Oke, yang Ya, enggak. yang kedua terkait ini Di cabang. ialah limit di terkait cabang. Kalau limit terkait cabang tidak ada perubahan, namun untuk skema untuk kantor pusat divisi umum mengusulkan untuk kewenangan persetujuan penggunaan anggaran pengadaan hanya untuk pengadaan barang dan jasa, ya. Mungkin koreksi saya Pak ya, Pak Firdi kalau salah. Untuk kewenangan persetujuan penggunaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, untuk pelaporan di cabang harus persetujuan dari Renstra. Bentar. Ini pelampauannya atau apa? Ini belum pelampuan. Belum pelampauan, berarti anggaran yang rutin ya? hanya Ya, penggunaan. di atas limit Pada pelaporan. saat melewati limit. Saya langsung komentar yang ini ya. Ya. Saya rasa kalau yang itu tidak perlu dilakukan. Kenapa? Oke. Karena dari awal kami sudah memberikan persetujuan anggaran. Jadi tidak perlu lagi kami memberikan persetujuan terhadap penggunaan anggarannya, karena kami sudah memberikan persetujuan di awal. Pada saat mereka mengajukan usulan anggaran, itu kami sudah memberikan persetujuan ke masing-masing unit kerja, cabang maupun divisi. Jadi ya udah, anggaran yang atas anggaran yang dia usulkan kami berikan persetujuan, yaitu yang siap untuk digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Oke. Jadi langsung saya tanggapi Pak Ayo Ya. ya. Intinya ini adalah kalau di cabang kemarin kan dia limitnya kewenangan di cabang utama kan 50 juta. Kalau dia melakukan pengadaan barang jasa di atas 50 juta, itu kemana? Persetujuan
untuk penggunaan di Limit. atas. Selama dia masih sesuai dengan yang sudah diusulkan, kalau kami silahkan mau itu diajukan persetujuannya kemana, kan bukan kewenangan kami juga yang memutus Pak Diti. Ini, jadi ini kembali ke terkait tata kelola, kembali ke masyarakat tadi di awal. Nanti otomatis sebenarnya SOP pengadaan, setiap hasil pengadaan bank jasa yang dilakukan itu wajib mendapat persetujuan divisi umum. Iya. Kembali ke sini. Lah, untuk penggunaan anggaran, teman-teman cabang itu kan memiliki kewenangan 50 juta. Nah, 50 juta kalau aku ada pengadaan bank jasa yang dilakukan oleh teman-teman cabang utama, 75 juta itu izin anggarannya ini ada di mana? Izin Pak, kalau sebelumnya di mana Pak? Ini nggak ada. Teman-teman di tempat Nggak di diatur. cabang, teman di cabang kan pasti audit ya. Kepatuhan. Ini posisinya di mana? Ada di umum, ya selama ini pelampauan, gunaan anggaran. Terus hasil pengadaan juga di divisi umum. Jadi divisi umum ini dia menyetujui dua, penggunaan konsolidasi anggaran sama hasil pengadaan. Ini yang menjadi dua sisi. Di mana pemimpin cabang ini otomatis sebelum melaksanakan juga kewenangan limitku cuma sekian loh. Apakah ini perlu diperlebar lagi sebagaimana untuk izin? Tapi nanti proses pengadaan di teman-teman cabang itu cukup liar. Mungkin Mas Reza sama yang audit yang di cabang itu aja setara bill of quantity, misal pekerjaan pengadaan itu cuma pembandingnya cuma itu aja. Memang nilainya cuma 200, tapi kalau ada 20 itu 4M. Itu sih. Ya monggo ini kita. Saya rasa kalau penggunaan anggaran Karena kalau kita sudah menyetujui anggarannya secara masing-masing Masing-masing unit kerja. Kemudian kalau di cabang mengusulkan lagi ini yang mau menggunakan anggaran ini, maka sebenarnya sudah disetujui. sudah setujui. Loh iya, Iya. bedanya juga apa? Ada fungsi switching juga pengaruh loh ya. Kita gini, 50 juta walaupun di anggaran sudah didok ya. Penggunaan ini kalau lebih dari kewenangan limit, ini aja loh kita bahas. Ini limit. Kalau lebih dari limit ini izinnya ke siapa? Mungkin Mas Yoga waktu di cabang dulu ya, punya aku lebih kewenangan limitku ini kemana? Eskalasinya. Kalau kayak izin Pak, kalau kayak tadi kan kalau divisi itu misalnya atasnya tuh ada SCVP. Nah kalau cabang ini Nah iya, ke siapa? Apa muaranya ke jaringan? ya pada saat Daripada itu. pada saat mulai Kalau Lebih ke saya kayak sih gitu kan, lebih, Mas? lebih cocok ke sana. Ya monggo intinya. Karena Disepakati kalau saya dulu. kan secara apa ya, anggaran itu secara total ya Pak. Artinya di awal itu kita sudah memberikan persetujuan anggaran terhadap yang diajukan di unit kerja itu sudah, saya rasa sudah mencakup secara keseluruhan. Mencakup secara keseluruhan terhadap penggunaannya, itu kami sifatnya hanya monitoring gitu, monitoring. Tapi untuk kontrolnya itu ada divisi yang mengampu untuk operasional di masing-masing cabang. Nah makanya kita kembali lagi yang kita maksudnya di sini monggo kalau ini memang dirasa bukan di perencanaan siapa, karena Ya. divisi umum nggak mungkin akan melakukan persetujuan anggaran karena hasil pengadaan itu dilaporkan ke mana. nah itu Pak, berarti kan seharusnya sebelum ini ada FGD dulu untuk Iya. menentukan itu. Loh, makanya ini kan kita usulkan gitu loh. Kembali lagi kalau kita bergelut di masalah urjabnya SO ini nggak akan jalan. Kalau ini aku mendingan kita drop dulu. di drop dulu. Belum dulu. Itu. Terus itu juga ada tambahan itu cabang Balikpapan masuk kelompok apa ya? Oh sudah Pak, sudah ada Clear. surat Kelas Pak. tiga. Kelas 3. Kelas 3. Cuma Yang mungkin Jakarta Batamnya tetap kelas 3 atau sendiri dia? Sama itu. makanya Apa nggak Kalau dikelompok Jakarta ini, tuh Batam kelas- kelas 3 aja. bukan beda Pak. Nanti kemarin kita sudah nanyain sama Kelas 3. pengembangan jaringan, Hmm. nanti akan disusun ulang.
Geografi minat. Ya. Kalau gitu. Ya kalau misalnya ini ya kita drop aja dulu ya nggak apa-apa. Ya, ini kita drop aja ya. Iya, Tapi tetap masalahnya agenda kalau- ini. Ya itu tadi Mas Lamsar, kalau saya sudah mendistribusikan di awal, terus ngapain lagi? Kami memberikan persetujuan lagi gitu di pengadaannya. Nggak pas rasanya kalau seperti itu. Karena gini sih Pak Yoga, itu kan cara gelondongan ya, karena nggak ada rincian terhadap penggunaan kegiatan gitu loh. Ini kan nanti ada pengadaan, ada objek Iya. gitu loh. Nah di satu sisi kita nggak bisa monitoring, intinya selama ini memang terjadi liar di kami. Teman-teman di cabang ini kalau saya masuk di audit banyak kesalahan yang dilakukan oleh penjabat secara operasional gitu. Mungkin teman-teman Mas Reza mungkin secara aku masuk ini banyak yang salah gitu loh. Ini udah kita tarik 3 tahun yang lalu, kan SOP pengadaan ini kan tahun 2021 ya, 5 tahun yang lalu itu banyak kejadian kesalahan yang cukup fatal itu sih. Nah, ya memang harusnya di sana. Ya berarti yang dia yang itu ada WC. Itu antara kita ada Karena kita belum kontrolnya tetap Yang mana BPS? mengontrol jaringan cabang. apakah kita nggak secara individual jaringan itu apakah juga mengontrol terhadap pemakaian penggunaan anggaran apa cuma khusus jaringan layanan apakah seperti itu? Atau di pembinaan cabang Tapi, ya, atau di pembinaan cabang Iya. ya, itu mungkin Benar. berarti harus dicek lagi Benar. kan. Kita lihat lagi di Ini Ini ya yang nggak ini bisa dulu. Iya, di mana yang nanti cocok. yang cocok di di- mana? Karena secara hierarki Pak Yoga benar, aku punya di anggaran. Si monitoring penggunaan anggaran siapa? Iya. Gitu loh. Itu aja sih. Karena ini kalau Kominfo ini satu paket loh, ini SK-nya ini. Ya ini dulu Ya, Pak. ini di Down dulu, kayaknya, Pak. Pak, karena Bisa kan sih. belum Nah, kalau saya ini saya nunggu ini dulu Pak, limit Nggak jalan-jalan. nggak Iya, jalan-jalan. makanya bahaya juga. Gitu. Ya usia itu di dalam aja Itu di dulu. SK. Masih tetap yang Ini atas tersendiri dulu. aja nanti ya. Yang khususnya ini Sebelum tersendiri. 7 hari ya. Enggak, nanti ini posisinya juga yang atas karena sementara masih digunakan. Ginikan dulu. Oh iya, pakai Sebelum 7 masih hari tetap ya. kan. Apa? sebelum 7 Nah, hari. yang ginikan dulu. Janji betong dina dia Tutup. Pak Nono mari Lah iso FBS aku FBS kata jalan no ngono. Ini kadang Kan STNK wis diperpanjang kan. Iya kan. Saya dulu lah baru pensiun. orang masih 17 kan. Ya, saulan wis FBS wis mari. Kan masih 17 tahun dong Pak. Mungkin ada masukan Ya Bapak Ibu. disepakatin lah ini di Ya. drop aja ya. Mungkin ini Enggak, nanti waktu itu aja. akan dibahas di forum yang lain ya terkait dengan Ini pelimpahan. dulu aja. Jadi SK yang penting limit aja dulu. Mereka terpusat sih. Kantor pusat dulu itu ya. Daripada kita nih. Tidak tulisnya nggak Ada itu aja Bapak Ibu. Tidak tulis nggak usah. Sudah wis mari. terkait Ya, termasuk yang ini nanti kita adakan LDD sendiri untuk menentukan siapa yang terkait. Tapi setelah limit melewati selesai. ya, Ini kan setelah melewati. kan Saya izin naik dulu ya. Oh, ya. Hari Senin sudah Terima beres kasih ya atas Kak. di PDI. Tempat yang lain. oh ya yang engkau Ayo, engkau tak Woi, boleh. engkau siapa Iya. saya Jadi di drop aja nggak sedih. Oh iya. Mungkin Itu itu masih aja. ada Tidak tulis. Mungkin itu aja Bapak Ibu ada masukan sebelum Makanya kita bisa tutup. dimasuki. Oh, ini terakhir nih. Ada tambahan lagi mau nggak sekarang? Ini diajak Mas makan. Andi. Jumlahnya berapa ini? Diajak makan Pak Nono. Eh, Berkah. Nono, Kak Nono. Mungkin Pak Enggak, Nono kita perpanjang kok. Bisa. Sebelum hari. bisa ditutup aja Pak. baik ya. Baik kalau tidak yang saya sampaikan lagi, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Didi, kepada Mas Adi, atau Mas Dewi juga dan teman-teman yang masih seperti kata sahu ya. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan ini kita rencanakan Kominfo. SK dulu sama Kominfo setelah tanggal 20. Karena kita ngejar juga supaya penetapan limit terkait ekspor ya ini bisa segera selesai. Jadi Oh, aku cuti. pertama pengadaan sudah berjalan. Kominfo kan juga. Nah untuk yang tes yang ini mungkin kita ini aja bertahap aja ya. Yang jauh lebih ini untuk urusan kantor pusat. Baik kalau tidak disampaikan lagi kami ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa diambil. Kalau mau nambah silakan ya. Pojok diambil lagi. Poinnya. Oke, matur suwun Mas Reza. Ini jaringan itu. Ayo ambil lagi silakan itu. Poinnya kalau yang kurang. wes kan